Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu kami yaitu Ibu Chandra dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan manajemen kelas dan sumber daya PAUD. Selanjutnya, Next. manajemen dan sumber daya kelas dalam pendidikan anak usia dini adalah elemen kunci dari lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan optimal. Manajemen kelas mencakup berbagai strategi untuk mengelola lingkungan fisik, sosial, dan penggunaan metode pembelajaran memenuhi kebutuhan anak usia dini. Next. Pembahasannya yaitu A. Strategi pengelolaan kelas yang aktif dalam lingkungan PAUD, yaitu kemampuan pengelolaan kelas merupakan sesuatu kegiatan atau usaha mengatasi suatu masalah yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan suasana kelas yang menunjang program pembelajaran berjalan dengan efektif. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan syarat yang mutlak untuk melangsungkan proses interaksi edukatif yang berhasil. Ref? Faktor-faktor yang mendukung pengelolaan kelas. Satu yaitu kurikulum. Sebuah kelas tidak hanya bisa dipahami sebagai sekadar tempat perkumpulan siswa untuk mempelajari sebagai ilmu pengetahuan. Begitu pula sebuah sekolah bukan sekedar gedung yang digunakan oleh murid untuk mencari dan memperoleh pengetahuan. Yang kedua, gedung dan sarana kelas. Perencanaan pembangunan gedung sekolah melibatkan berbagai aspek seperti jumlah dan luas setiap ruangan, serta penempatan dan dekorasi yang perlu disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan. Namun karena kurikulum dapat berubah seiring waktu, sementara ruang atau gedung bersifat permanen, diperlukan kreativitas dan pengelolaan dan pemanfaatan ruang tersebut. 3. Guru. Seorang guru adalah individu yang memiliki tanggung jawab penuh dalam proses pengajaran tanpa keterlibatan pihak lain. Penting bagi setiap guru untuk memahami perannya karena pengaruhnya sangat besar terhadap perilaku dan tindakannya dalam menjalankan tugas sehari-hari. Yang keempat yaitu murid. Murid adalah anak-anak yang sedang berada dalam proses tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikologis, dengan tujuan untuk mencapai kependidikan yang diinginkan melalui lembaga pendidikan formal, khususnya sekolah. Sebagai bagian dari lingkungan kelas, murid memiliki rasa kebersamaan yang sangat penting dalam menciptakan suasana kelas yang dinamis. Next. Pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas. Satu yaitu secara khusus ada beberapa tujuan yang ditunjukkan untuk manajemen kelas, diantaranya yaitu satu, tujuan menciptakan lingkungan di mana anak-anak dapat merangsang. Yang dua, tujuan lingkungan yang memungkinkan anak menggunakan semua inderanya. Tiga, tujuan lingkungan yang memungkinkan anak beraktivitas ide tentang belajar anak. Rizka? B. Desain tata ruang kelas PAUD yang mendukung pelajaran aktif dan interaktif. Desain tata ruang kelas PAUD yang mendukung pembelajaran harus menarik, aman, nyaman, dan sehat. Tata ruang kelas juga harus mudah diakses anak dan mengakomodasi kebutuhannya. Model pembelajaran PAUD. Model pembelajaran PAUD yang diterapkan di PAUD umumnya adalah model pembelajaran area sentra, sudut, dan kelompok. Analisis pentingnya sumber daya dalam mendukung pembelajaran anak usia dini. Pemanfaatan sumber daya seperti buku, mainan edukatif, dan teknologi memegang peran krusial dalam pembelajaran anak usia dini. Berikut adalah analisis mengenai pentingnya ketiga sumber daya tersebut. 1. Buku, 2. Mainan edukatif, dan 3. Teknologi.
Baik, cukup sekian Sekian. presentasi dari kami kelompok 4. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Aku. Siapa? Aku Iva. Di mana lah ya? Bentar. Nggak dipungut. Terus Riz, Ya, ya, sudah. di model pembelajaran. Bawah model pembelajaran. Ntar lagi kedua presentasi. Ini model pembelajaran. Ya. Contoh dari model pembelajaran area, sentra, sudut, dan kelompok tuh kayak apa? Yang Ya. mana? Aku. Saya tetap di model pembelajaran. Ya kan itu ada model pembelajaran area, sentra, sudut, kelompok. Terus itu yang umum, Lek, kata penjelasannya Revi kan ya, di dalam area itu ada area agama, area balok, area anu. Kan berarti di dalam kelas itu harus luas banget toh untuk mencakup semua area itu. Atau eh, ada banyak ruang kelas, terus anak itu bebas memilih. Jadi nggak ada kategori kelompok A atau kelompok B gitu. Ya apa maksudnya? Ya, mungkin itu maksudnya itu adalah pembelajaran itu dibentuknya itu bukan eh, satu kali langsung ke lingkup kelas bergantian gitu. Bergantian. Mungkin butuh waktu berhari-hari untuk menerapkan model pembelajaran yang seperti itu. Berarti kan tetap ada kelompok A dan kelompok B ya. Ya. Malah gak nyambung aku. Sorry. Yoi. Wes Nat. Tapi aku Bingung yang mana, Mbak Nadia? Ayo penjelasan. ya. Coba dijelaskan yang rinci. Gimana? Ya kan di situ ya dalam model pembelajaran itu enak sentra, area dan sebagainya. Di dalam area itu ada area agama, area balok, bermain peran dan sebagainya. Kan berarti butuh banyak kelas atau lah seumpama anak bisa memilih ya, seumpama dalam satu kelas ada kelompok A yo. Bisa milih, aku pengen neng area agama, aku pengen neng area balok. Kan berarti di dalam kelas harus luas biar bisa mencakup semua area itu. Soalnya kegiatan pembelajaran area ini itu dirancang berdasarkan minat dan kebutuhan perkembangan anak. Di mana anak itu bisa belajar melalui bermain dan berbagai area kreatif. Jadi, kemungkinan besar metode pembelajaran ini itu memberi kebebasan anak untuk memilih aktivitas sesuai minatnya, sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Bisukan dulu Jadi, punya Mures. dijadikan satu lingkup kelas. Jadi bisa. Yang terakhir nggak dengar. Oh, ini ya tak ulang ya.
Pembelajaran area untuk anak usia dini ini mengacu pada pengelompokan kegiatan belajar yang dirancang berdasarkan minat dan kebutuhan perkembangan anak. Iya, iya. Terus, Di mana anak itu belajar melalui bermain dalam berbagai area tematik. ah, Nah, ya contohnya tadi pembelajaran yang umum digunakan itu area balok, area seni, area main peran, dan lain sebagainya itu. Metode pertanyaannya itu, pembelajaran ini oh iya, iya, oke. memberi kebebasan anak untuk memilih aktivitas sesuai minatnya sendiri, sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Jadi anak Hmm, itu bisa memilih areanya dia sendiri, makanya dinamakan pembelajaran area. oke, oke. Dan dan kalau untuk sentranya itu ya sejenis agak mirip sama areanya, cuman ya sering disebut sentra. Jadi sama. Berarti lah sentra pembelajaran apa? Kenapa? Berarti Nggak lah kedengar. sentra pembelajarannya. Sentra itu pembelajaran yang digunakan di PAUD, di mana anak-anak belajar melalui kegiatan bermain yang berkelompok di area itu. Oh, oke, oke. Di area itu. Berarti konsep areanya itu area di dalam kelas atau setiap kelas. Di dalam Di setiap gimana kelas, gimana maksudnya coba? Biasanya itu metode pembelajaran kayak gitu itu biasanya disiapkan dalam ruangan atau sudut tertentu. Jadi anak-anak itu bisa berpindah-pindah sesuai yang dia mau, sesuai jadwal Oke, rotasi paham. harian atau mingguan gitu. Nah, Apa? sudah. udah. Iya, paham. Oh ya, next tadi yang mau nanya Koko. siapa lagi? Aku. Ya. Di bagian C, mengenai analisis pentingnya sumber daya dalam mendukung pembelajaran anosya dini. Di situ terdapat pemanfaatan sumber daya seperti buku, mainan edukatif, dan teknologi pemegang peran krusial dalam pembelajaran anosya dini. Nah, itu kan ada buku, mainan edukatif, dan teknologi. Nah, untuk yang teknologi itu gimana? Apa sih? Kayak seperti apa gitu loh kalau yang di bagian teknologi untuk mendukung pembelajaran anak usia dini berupa apa? Paham nggak? Iya, Contoh ya, sih. metode pembelajaran dalam teknologi, Yari. Biasanya, izin jawab ya, biasanya pembelajaran Teknologi pembelajar teknologi yang buat mendukung pembelajaran. Oh iya, maksudnya yang cocok pembelajaran teknologi untuk anak usia dini, gitu kan? Iya, iya gitulah. Jadi pembelajaran teknologi untuk anak usia dini itu bertujuan memperkenalkan teknologi secara aman, interaktif, dan sesuai, agar anak dapat mengenal serta menggunakannya secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Ini kamu minta contohnya lagi kan? Gimana gimana? Kamu ini sekalian minta Iya, contohnya minta kan? contohnya kayak pembelajaran teknologi ku ya apa buat anak usia dini ngono loh. Buat mendukung pembelajaran anak usia dini.
Contoh pembelajaran teknologi untuk anak PAUD biasanya dalam bentuk kegiatan sederhana dan menyenangkan. Kayak apa ya? Kayak kita tuh kadang mengenalkan apa itu laptop, apa atau itu komputer, atau kita kasih lihat film di proyektor gitu. Atau kita bisa kasih sarana untuk anak itu menggambar di aplikasi. Misalnya pakai aplikasi Tuxpine gitu. Udah itu penjelasannya. Ya, yang aku tahu sih itu. Kalau oke bicara teknologi. Kalau misalkan mengenai sekarang kan lagi booming ya di TK itu ada robotik, coding dan robotik. Nah, kira-kira coding dan robotik itu apakah termasuk teknologi untuk mengembangkan eh, pendidikan pada anak? Robotik dan coding untuk anak usia dini. Yuk. Mas termasuk juga sih karena anak itu kan dikenalkan pada robot mainan edukatif yang seperti Bebot, Cubeto atau Lego Education itu kan contoh-contoh robotiknya. Ya mereka bisa belajar perintah gerakan ke robot maju belok pakai itu. Jadi aktivitas itu juga bisa masuk ke teknologi pembelajaran. Tapi Kalau setahu yang pahamku ya, kalau robotik itu kita ngerakit sendiri nggak sih? Mm-mm. maksudnya Robotik tuh lebih kayak kita membuat. kalau kita membuat itu bukan ini berarti kan kita yang maksudnya kita yang bikin aplikasinya gitu. Enggak, kan robotik nggak Bukan robotik kayak buat ini loh pesawat kecil, pesawat sederhana kayak bikin misalkan dari dinamo kecil, buatnya Oh, itu bikin pakai kipas. baterai ngono iku. Sekiranya pakai bikin mobil-mobilan, tank ngono iku. Oh, robotik yang itu. Ya, itu juga termasuk sih, karena itu ada manfaatnya. Manfaatnya itu melatih berpikir logis dan sistematis, meningkatkan kemampuan